Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar seluruh PPKM? Tapi kita nggak membahas itu. Wes, ini cukup buat saudara-saudara yang masih PPKM. Semoga ya PPKM-nya segera berakhir, virusnya segera minggat. Oke, baik. Di video kali ini mungkin para pemirsa semua sering ya mendengar kenapa sih ciri khasnya channel YouTube Guru Fajar itu selalu ada tarik sis semongko ya. Ya itu kan menandakan bahwa yang punya channel itu penggemar musik rock ya. Salah seluruh ya, penggemar dangdut ya. Oke ya, kali ini saya ingin mengupas sejarah apa orang Islam ada orang masuk Islam via dangdut ya. Enggak, kali ini kita bicara tentang sejarah musik dan islamisasi Nusantara. Seperti apa itu musik dan islamisasi Nusantara. Nah, langsung simak saja di video kali ini ya. Tarik sis. Semongko. WOW. YEY. Oke seluruh ya bicara tentang musik dan islamisasi Nusantara sebenarnya ini sangat erat sekali, bahkan dibahas secara khusus di buku Pak Muflih Hasbumo ya, eh, judulnya Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara. Ya karena kita tahu ya bahwa Islamisasi Nusantara itu menggunakan full dakwah ya, full dakwah. Dan karena full dakwah itu maka semua uslub itu masuk ke Nusantara, termasuk musik, dan musik itu menjadi bagian budaya juga, budaya Nusantara yang memang diislamisasi. Nah, jadi itulah kenapa musik ini sangat erat kaitannya dengan islamisasi. Pada intinya adalah sebelum Islam masuk atau di awal-awal dakwah Islam di Nusantara, orang-orang di Nusantara ini kan Nusantara sudah ada peradabannya, sudah ada orangnya. Dan di sana memang berkembang sebuah budaya yang ya memang juga mengenal bunyi-bunyian. Ya, dan di Nusantara itu kan terkenal dengan budaya lisan ya, atau orang bercerita, dongeng, berpuisi, puisi lama, menggunakan mantra, ya, yang kadang-kadang itu dibacakan, diambil diiringi musik, atau memang didendangkan atau dinyanyikan. Dan itu jamak dari ujung barat Sumatera hingga Pulau Papua. Itu sudah jamak. Maka kemudian ketika Islam datang, maka para pendakwah Islam itu salah satunya juga menggunakan musik sebagai uslub mendekati masyarakat di Nusantara. Ya, plus dan musik atau budaya Nusantara juga mengalami islamisasi. Ya. Mungkin yang paling awal itu adalah contohnya adalah sholawatan ya. Atau kalau di kampung saya di Jawa Timur itu namanya Barzanjen. Dari kitab Al-Barzanji. Al-Barzanji itu nama salah seorang ulama sufi yang buku karangan beliau ya, kumpulan sholawat itu masih dibaca di kalangan para santri di Jawa. Ya, jadi dan memang apa ya, terkadang ada pertunjukan kolosal dan non kolosal. Kalau di Jawa itu sholawatan. Yang kolosal itu mungkin hampir mirip dengan pembacaan sholawat di Yaman, di Afrika Utara. Dan ini memang erat kaitannya juga nanti dengan ritual tarekat, ya, tarekat tasawuf, tarekat sufi.
Ya, kalau di Jawa Timur di kampung saya itu biasanya memang ada hadro. Hadro itu dibaca bersama-sama, baca sholat bersama-sama, berbaris rapi. Kemudian ada 3 orang pemusik yang musiknya hanya rebana. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika. Nah, itu di dibaca bareng-bareng ya, didendangkan bersama-sama dengan sebuah pagelaran yang sangat menarik gitu ya. Hadro itu, bahkan hadro itu kadang-kadang kalau udah hadro masal itu satu kabupaten, satu alun-alun itu paruh-paruh dibaca dengan gerakan yang sangat rapi dan menarik. Nah itu yang secara kolosal. Ada pun yang non kolosal ya mungkin sering kita dengar ya sholawatan sebelum sholat gitu ya. Mulai dari sholawat asgil ya, sampai sholawat bil qulub ya. Sholawat tiba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Nah, itu biasanya anak-anak kecil itu sebelum sholat. Nah, sampai nanti sholawat ini ya itu nantinya itu berpengaruh ya ketika Islam itu sudah cukup mengakar di Nusantara, akhirnya mempengaruhi sehingga lahir memang budaya musik Nusantara yang bercirikan Islam, dan ya itu mulai dari apa ya, kalau di Aceh itu ada di Gayo itu ada didong, namanya lupa ya, didong atau apa, terus kemudian tari saman. Nah, tari saman itu kan ada satu orang yang dia membaca semacam lagu ya, lagu daerah syair ya, tapi berisi ajaran Keislaman ya, atau dibaca bersama-sama. Ini yang terjadi, dan mungkin ada beberapa tokoh yang kalau mungkin di ranah Melayu itu ada Syekh Safansuri, dengan syair perahu, dan Raja Ali Aceh dengan Gurindam 12 ya, Raja Ali Aceh dari Riau ya. Syair perahu itu yang bunyinya gini. Inilah gerangan suatu manda mengarangkan syair. Ini awalnya. Terlalu indah membatuli jalan, tempat berpindah di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Ya, dan seterusnya. Itu syair perahu di ranah Melayu. Kemudian kalau di Jawa tentu kita ingat bagaimana para wali, anggota Wali Songo itu salah satunya nanti Sunan Bonang dengan pagelaran gamelan, terus dilanjutkan Sunan Kalijogo, dan Sunan Kalijogo itu mulai dari menggariskan tembang di Jawa atau mocopat ya, sampai kemudian membuat tembang dolanan ya, lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggu kemanten anyar, tak senggu kemanten anyar bocah angon. Nah inilah yang kemudian menjadi bagian dari musik ya Islam di Nusantara, musik religi di periode awal Islamisasi Nusantara sampai kemudian Nusantara ibaratnya berislam. Nah, lalu kemudian sampailah kita di era modern. Seperti apa sih, aku tak ngolak tak ngombe di si aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki abad ke-20, nah ini ditandai dengan memang kemunduran besar-besaran peradaban Islam.
Ya, masuk abad 20 itu adalah peradaban Islam itu mengalami kemunduran besar-besaran. Bagaimana waktu itu peradaban Islam tidak mampu ya, melawan hegemoni peradaban Barat. Di satu sisi memang pelindung peradaban Islam yaitu Daulah Khilafah itu juga mengalami kemunduran yang besar, bahkan akhirnya diruntuhkan di awal abad ke-20. Ya, di masa itu pula banyak negeri-negeri Muslim itu yang dijajah secara langsung oleh penguasa Barat, dan penguasa-penguasa Barat itu melakukan westernisasi secara besar-besaran. Nah, ditambah kemudian ini yang lebih penting lagi adalah abad 20 adalah abad pertemuan. Ya, banyak penemuan mulai dari telepon, terus kemudian gramofon atau teknologi piringan hitam, terus ada radio, ya bioskop, ya terus televisi, dan itu menyebabkan budaya Barat itu masuk tanpa masuk dengan bebas hambatan ya, ke negeri-negeri Muslim, dan inilah yang akhirnya berpengaruh pada kehidupan kaum Muslimin, di mana sekularisasi itu mulai muncul, dan itu juga ngefek ya ketika musik-musik di negeri Muslim akhirnya terpengaruh musik-musik Barat. Ya, musik-musik Barat, ada pop fever, ada rock fever nanti melanda di Nusantara, di Indonesia waktu itu, dan inilah yang terjadi sampai kemudian kita tahu bahwa Islam itu walaupun dalam kondisi selemah-lemahnya pasti nanti ada geliat ya, ada keinginan bagi orang-orang, bagi kaum muslimin di Indonesia ya, Nusantara itu untuk kembali kepada jiwa Islamnya, dan ini nanti melahirkan semacam bisa dikatakan sebuah musik religi baru di abad ke-20, di abad ke-20, dan mungkin saya menyebut ada empat yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik religi di Indonesia dan berperan untuk mengembalikan jiwa asli bangsa ini yaitu Islam. Nah, yang pertama ini sudah kayak ini, harusnya ada grafiknya, ada fotonya, tapi enggak lah, ini pokoknya sederhana aja videonya. Yang pertama itu adalah bisa dikatakan revolusioner ya. Itu adalah Nasi Daria. Nasi Daria ini satu grup yang terdiri dari ibu-ibu ya, musiknya berirama Melayu dengan ya tema-tema musiknya itu mungkin digemari oleh jamaah pengajian ibu-ibu ya. Bahkan menjadi lagu kebangsaan kalau di kampung saya itu menjadi lagu kebangsaan yang mengawali dan mengakhiri yasinan ibu-ibu ya, yasinan, tibaan, kubroan atau pengajian al-hidayah itu selalu akrab dengan ya lagu-lagunya terkenal kan mulai perdamaian, perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Atau jilbab jilbab putih. Nah, itu dulu udah kalau udah lagu itu muncul itu berarti ya sebentar lagi ada pengajian ibu-ibu ya kalau di kampung saya. Dulu yang paling hafal itu selain itu juga ada lagunya yang ini yang paling berkesan dalam hidup saya waktu masih kecil itu, yang judulnya gini. Yang liriknya tuh bunyinya gini. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kok hafal ya? Hafal karena hampir tiap hari itu disetel itu kalau di rumah saya dan di kampung itu kalau ada pengajian ibu-ibu. Ya kalau pengajian ada 4 jenis pengajian tadi kan, ada yasinan, kubroan, tibaan, pengajian al-hidayah, dan itu seminggu sekali berarti 4 kali ini. Ya, mengudara di kampung saya. Nah, itu Nasi Daria, tapi Nasi Daria ini di kalangan ibu-ibu terutama di perkampungan di Jawa ya. Lalu kemudian di tahun 80-an kita ada semacam perubahan kehidupan sosial di Indonesia waktu itu ya, dengan hadirnya banyak intelektual muslim di kampus-kampus ya, di ITB, di IPB, di UGM, ya di UNER di Surabaya ya, misalnya di ITB ada Bang Imad, di UGM ada Pak Amin Rais dan teman-temannya.
terus kemudian di UNER, ya, di IPB, di UI, yang yang melahirkan sebuah kelas sosial baru di kota-kota besar tersebut, yaitu sebuah kelas intelektual Muslim. Nah, mereka ini kan butuh identitas, ya, butuh identitas dan akhirnya memunculkan sebuah ya musik ya dari Bandung ya, kita tahu ada satu grup musik dari Bandung yang menjadi lambang kaum intelektual baru ini. Ya siapa lagi kalau bukan Bimbo. Ya di kedua ini ada Bimbo. Ya, Bimbo ini memang awalnya itu dia dengan warna musik ala Bee Gees kan masalahnya. Kalau di barat itu dengan santai gitu. Awalnya memang mereka tidak mengkhususkan ke religi. Saya masih ingat itu dulu yang lagunya itu sering banget di setel sama Pak Alik saya gitu. Melati dari Jayagiri. Melati dari Jayagiri. Na 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 itu album-album awal Bimbo. Sampai kemudian Bimbo itu merubah warna musiknya ke religius. Nah, di religius itu menggandeng salah satunya menggandeng penyair Taufik Ismail dan lagu-lagunya yang luar biasa. Ya, ada misalnya ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa. Nah, terus ada yang lagunya engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Judulnya Tuhan ya. Dan mungkin yang terkenal itu yang diciptakan oleh Taufik Ismail dan muncul di buku kumpulan puisi beliau ya, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Itu yang judulnya adalah Aisyah Adinda Kita dan Sajadah Panjang. Aisyah Adinda Kita, ya, yang menggambarkan sosok mahasiswi muslimah yang ya cerdas. Itu sebuah karakter baru di tahun-tahun itu yang mungkin tidak tergambar di yang waktu itu belum ada sosok seperti ini, masih langka di kampus-kampus ya. Sosok mahasiswi berkerudung itu langka di kampus-kampus di Indonesia, apalagi di kampus negeri ya. Terus sajadah panjang, ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Nah, itu kan salah satu musik ya khas Bimbo. Nah, Bimbo dari Bandung dan mengusung warna musik yang ya pop slow lah kalau bagi saya, dan menggandeng Taufik Ismail. Nah, di Jogja itu muncul juga warna musik religi baru yang dia warnanya etnik, musik etnik yang memang ini juga sedang digandrungi kalau di barat waktu itu ya. Mungkin kalau ada di Jepang itu ada ini siapa Kitaro ya, musik etnik ya, dengan ya alam, gambaran alam dan sebagainya. Nah, di Jogja ini hadir dan ini digawangi oleh penyair muda waktu itu, yaitu MH Ainun Najib atau Cak Nun atau yang mungkin sekarang dikenal dengan Ban Nun ya, dengan grup musik gamelannya Kiai Kanjeng ya. Dan ini luar biasa, memberikan efek yang luar biasa karena membawa suasana, karena musik etnik itu kan seperti kita mengembalikan ke alam pedesaan, alam yang jauh dari ibu kota gitu ya. Ya, dulu album pertamanya itu Kado Muhammad itu yang salah satu yang lagunya itu yang nomor lagunya yang paling keren itu adalah Tombok Ati, yang diawali dengan bunyi-bunyi ada puisi, terus bunyi-bunyian musik, bunyi-bunyian gamelan, terus ada ini ya al-itirafnya Abu Nawas ya. Ilahi las tulil firdaus si ala, sampai selesai. Kemudian Cak Nun muncul dengan Tombok Ati. Tombok ati iku ana limang perkara. Nah,
sekali ya. Jadi membawa pendengarnya itu ya, apalagi masyarakat perkotaan yang ya mungkin kebanyakan mereka adalah masyarakat urban, orang-orang yang hijrah dari desa ke kota, kerja di kantoran dan sebagainya. Dengan mendengarkan ini mengembalikan jiwa mereka, masa kecil mereka yang dulu ngaji di surau, di langgar ketika sore, akhirnya mengembalikan jiwa spiritual mereka. Nah, dan memang Cak Nun ini nanti cukup menarik karena beliau menggagas sebuah pengajian yang mungkin konsepnya mirip pengajiannya Sunan Bonang dulu ya. Jadi ada pembacaan sholawat, kemudian pegelaran musik gamelan, terus diisi pengajian. Yang pengajiannya itu banyak berisi apa ya, kritik sosial, kemudian terkait dengan kondisi negeri ini. Ya, itu pengajian Padang Bulan. Nah, ini Cak Nun. Namun kemudian dari 1, 2, 3 ini kan dia punya segmen pasar yang segmen pendengar yang sebenarnya cukup sempit ya. Jadi kalau Nasi Daria itu ibu-ibu pengajian di kampung-kampung, Bimbo itu ya kalangan intelektual perkotaan, Cak Nun tadi adalah masyarakat urban perkotaan dan terutama orang-orang Jawa ya. Orang-orang Jawa kan memang erat banget dengan budaya Jawa. Yang keempat ini cukup menarik karena musik yang dibawakannya ini hampir diterima oleh masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, karena dia membawakan musik Melayu dan diterima di perkotaan dan pedesaan dan memiliki efek yang bahkan sampai efek politik waktu itu. Yaitu siapa lagi kalau bukan Bang Haji Romai Rama dan Soneta. Bang Haji Romai Rama dan Soneta itu luar biasa. Jadi ceritanya gini. Bang Haji ini dia memakai musik yang dibawakannya itu adalah musik Melayu. Jadi musik Melayu. Jadi musik Melayu ini memang sebenarnya bukan hanya ansih ya dimiliki orang-orang Melayu, tapi yang bermasyarakat Muslim di seluruh Nusantara itu menggemari dan banyak yang terpengaruh dengan gaya musik Melayu. Ya, musik Melayu. Namun musik Melayu ini kalau mungkin sebelumnya ada Syam Safan Suri, ada Raja Ali Haji, tapi kemudian di abad ke-20 ini mereka juga mengalami sama ya, mengalami sekularisasi ya. Jadi tidak lagi berbicara tentang masalah-masalah keislaman ya, atau nilai-nilai spiritual Islam ya. Jadi akhirnya ya hanya membawakan masalah cinta. Tokoh-tokohnya mungkin ada, kalau di Malaysia itu ada P.Ramlee ya, dengan salah satu lagunya saya masih ingat itu, kemana kan ku cari ganti serupa denganmu, tak sanggup ku berpisah dan berhati patah, hidup gelisah. Itu P.Ramlee dari Malaysia. Terus kalau di Jakarta ada Mas Habi. Jika bungamu kembang di dalam taman. Nah itu terus kalau dari Surabaya itu ada Akadir ya. Akadir itu dulu lagunya yang paling sering saya dengar di rumah itu lagu pengantin baru. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan pesta di dalam istana. Nah, sebenarnya itu kan musik ini sebenarnya masih digemari banyak orang. Cuma tadi mengalami istilahnya mengalami sekularisasi lah kalau saya bisa katakan seperti itu. Jadi tidak lagi berbicara masalah keislaman. Di satu sisi musik ini terpinggirkan di kalangan mungkin penggemar musik modern di kota-kota ini dianggap pakai musik ecek-ecek ya. Musik apa sih gitu ya. Ya musik yang tapi Bang Haji Roma itu memilih musik ini karena dia populer di kalangan kaum muslimin, dia populer di kalangan orang Jawa, orang Sunda, etnis Melayu, etnis Arab, etnis India, pokoknya etnis Muslim di Nusantara tuh menggemari musik ini. Nah, ditambah kemudian ketika tahun awal 70-an Bang Haji itu membuat soneta itu sedang lagi Indonesia dan dunia itu sedang dilanda demam rock, ya, rock fever. Ya, maka kemudian Bang Haji itu membuat sebuah grup musik yang bukan meniru ya, tapi terinspirasi oleh Deep Purple, salah satu grup rock terkemuka di masa itu ya. Kalau mungkin
pemirsa dulu sering pernah main game apa namanya Guitar Heroes itu kan pembukanya kan pakai musiknya di Purple gitu ya, Smoke on the Water. Nah itu chord musiknya Soneta itu banyak yang meniru terinspirasi dengan chord musiknya di Purple. Nah, dan inilah yang faktor yang lebih gila dilakukan oleh Bang Haji dan Soneta itu adalah ketika dia memproklamasikan bahwa Soneta adalah the sound of Islam, ya. Sehingga kemudian lagu-lagunya ya nuansanya dakwah, gitu, nuansa Islam. Ya bahkan banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Misalnya minadzulumati ilan nur, ya, misalnya di lagu apa namanya, yang lagunya tuh tak selamanya langit itu kelam, satu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Nah, bahkan di lagu Renungkanlah itu kan itu menarik, ada satu lagu judulnya Renungkan ya di lagunya Soneta itu yang dia chord musiknya itu keren banget memang. Udah kayak rock dan memunculkan syair yang syairnya juga luar biasa. Jadi di awalnya tuh lagunya tuh yang gini. Pernahkah sekali saja kau pikir kejadianmu, atau pernahkah kau tahu kemanakah kembalimu? Nah ini kan bagi orang yang belajar tasawuf itu kan ada ini ya, kalau Jawa itu sangkan paraneng dumati, dan bagi aktivis Islam modern mungkin mengenal ini bagian dari Uqdatul Kubro ya, pertanyaan mendasar ya. Dan di refnya itu kan tak diciptakan jin dan manusia selain mengabdi padanya. Nah, jadi mengutip surat apa itu dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kan menarik gitu. Banyak sekali yang lagu-lagunya Bang Haji itu yang ya, dia dengan berani dia memunculkan mengutip Al-Qur'an dengan irama seperti itu, dengan tampilan seperti itu. Ya, katakan Tuhan itu satu. Atau lagu ini yang dimulai dengan bersatulah dengan awalnya itu dengan iringan gitar elektronik yang mungkin keren banget, mungkin itu sangat rock banget waktu itu ya. Permainan gitar, terus Bang Hajinya di awal lagunya itu kan wahai ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Ini wow itu ya. Ini kok berani ya, berani banget itu ya. Ya, tapi memang efeknya luar biasa. Jadi kemudian Bang Haji dengan sonetanya ini kan melahirkan ya, termasuk sebagai dua musikus yang memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia waktu itu tahun-tahun 80-an ya. Di saat kondisi politik negara waktu itu adalah pemerintah Orde Baru sedang ingin menggencarkan sekularisme. Ya, yang mereka punya lawan ya, yaitu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Nah, di dunia populer, musik populer waktu itu yang digemari anak muda itu ada Iwan Fals dengan kritik-kritik sosialnya yang itu sangat jelas sekali berada di kutub kiri pemerintah. Nah, di satu sisi ada Bang Haji Roma Irama dengan sonetanya dan bendera Son of Islamnya yang itu dianggap sebagai sisi bagian kanan pemerintah. Apalagi kemudian Bang Haji itu sempat menjadi jurkamnya P3. Nah, ya inilah yang kemudian menyebabkan apa istilahnya sempat dicekal ya. Iwan Fals dan Bang Haji Roma Irama itu sempat dicekal dan tidak pernah muncul di TVRI. Ya, dan waktu itu kan TV di Indonesia satu-satunya cuma TVRI, jadi ya nggak muncul di televisi aja, nggak muncul di media.
ya, dan RRI. Jadi ya itulah yang efek yang luar biasa ya. Ya, dan memang kemudian juga memberikan efek yang tadi ya, gelombang kesadaran Islam itu memang muncul di kalangan masyarakat di tahun-tahun itu. Ya, ya ini ya. Lalu apakah dari selain 4 tadi apakah ada berikutnya? Ya? Nah, setelah era itu mungkin ada nasyid ya, nasyid ada nasyid mulai dari nasyid impor Rehan, Hijaz dari Malaysia sampai kemudian nasyid yang pop ya di saat sekarang sebiru hari ini birunya itu kan nasyid ya, sampai kemudian yang agak lebih keras ya, mengarungi samudra kehidupan kita ibarat para pengembara. Itu nasyid. Kemudian ada gelombang ketiga, banyak anak-anak punk dan underground hijrah, itu banyak juga musik punk muslim, underground muslim, kemudian ada rap muslim, Ibnu Dijenggot, terus kemudian Tufail Al-Ghifari. Namun kalau bagi saya dibandingkan 4 yang tadi itu musik-musik yang ini, kalau yang tadi ya Nasid Haria, Bimbo, Cak Nun dengan Kiai Kanjeng dan Bang Haji dengan sonetanya ini kan mereka ini berdiri hadir di tengah-tengah yang orang-orang waktu itu masih awam, di tengah-tengah gelombang sekulerisme, dan mereka mampu memberikan efek yang luar biasa, efek kejut ya dengan musik yang mereka bawakan. Nah, sedangkan mereka-mereka yang terakhir ini ada nasyid, ada rap muslim, ada underground muslim, itu kan sebenarnya mereka pangsa pasarnya adalah mereka-mereka yang sebenarnya sudah jadi. Ya, sudah jadi. Artinya ya orang yang ya sudah hijrah gitu kan. Sudah digemari oleh orang-orang yang sudah hijrah ya, dan itulah sedikit gambaran ya. Apakah nanti ke depan ada seperti mereka lagi, seperti mereka berempat tadi? Ya bisa jadi, wawalam mungkin bisa jadi ada. Ya karena kita tahu bahwa Islamisasi di Nusantara itu sebenarnya masih berjalan. Ya bukan lagi untuk mengislamkan orang non muslim menjadi muslim, tapi untuk mengembalikan jiwa. Ya, untuk mengembalikan jiwa bangsa ini kepada identitas aslinya, yaitu Islam. Ya, dan memang nanti mungkin akan ada uslub baru ya. Mungkin sekarang kan lagi rame-rame ada musisi yang hijrah, kemudian dia mengatakan di media sosial musik itu haram. Musik itu haram, musik itu nggak boleh, musik itu nyanyian setan. Nah, tapi satu sisi ya bisa jadi nanti ada orang-orang yang dengan dakwah yang lebih dengan uslub dakwah yang cerdas, kemudian membuat gelombang seperti 4 yang tadi, seperti Nasid Haria, seperti Bimbo, seperti Cak Nun dengan Kiai Kanjengnya, atau Bang Haji Roma Irama dengan sonetanya. Ya mungkin itu sedikit gambaran secara musik dan islamisasi di Nusantara. Semoga-moga paham ya seluruh ya. Jadi kalaupun judulnya masuk Islam via jalur dangdut itu supaya Pak ini tentang sejarah musik di era islamisasi Nusantara. Wis ngono, ojo lali banyak membaca, banyak menulis, dan banyak berdiskusi, dan ojo lali ngopi. Nah, WO Y tarik ses. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.